Senang banget karena ini kesempatan yang besar banget untuk aku memperjuangkan hak-hak perempuan. Filosofi dari seorang bidan gitu, bahwa sebenarnya kehamilan itu diharapkan diinginkan, sehingga nanti hamilnya jauh lebih sehat, baik ibu maupun bayinya, dan akhirnya nanti kematian bisa dicegah. Dan banyak banget yang masih belum punya hak otonomi atas tubuhnya. Jadi mulai dari dia mau ngerencanain kehamilan, mau punya anak berapa, jarak anaknya berapa lama, mau melahirkan di mana, itu banyak banget yang aku lihat sebagai seorang perempuan, kita nggak punya hak otonomi atas tubuh kita. Karena aku banyak banget nih dapetin pasien-pasien yang mau pakai KB aja, itu dilarang misalnya sama suaminya. Terus ada juga yang bahkan nggak sadar kalau dia itu dipakein KB tanpa ada concern. Dan setelah hamil baru tahu, oh ternyata di bayiku ada IUD gitu. Dan itu banyak banget ibu-ibu juga yang akhirnya sulit mendapatkan akses rujukan karena banyak banget itu harus menunggu keputusan suami, keputusan keluarga, dan itu akhirnya ningkatin lagi kematian ibu. Awareness kepada semua ibu bahwa mereka bisa dapetin akses informasi dengan baik, detail, benar terhadap tubuhnya, sehingga nanti perempuan itu bisa memutuskan sendiri tentang tubuhnya. Dia punya hak otonomi atas tubuhnya gitu, dan bisa ngambil keputusannya secara wise. Jadi nggak ada seorang pun yang berhak untuk mengontrol dia, baik society, suami, keluarga. Bener-bener perempuan itu punya hak otonomi atas tubuhnya gitu. Dan setelah lulus jadi bidan, aku tuh fokus dalam edukasi karena banyak banget perempuan yang akhirnya nggak tahu hak atas tubuhnya. Sebelum menjadi bidan itu aku dekat sekali dengan tradisi konvensional di mana yang namanya anak perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi. Dan itu sebenarnya dialami ya oleh kakakku yang pada saat masa SMP ingin dinikahkan. Tapi pada saat itu kakakku lah ibaratnya Kartini pertama bisa memutus generasi itu, dia satu-satunya perempuan yang mau berbicara bahwa nggak mau. Memutus rantai perkawinan anak itu bisa mengubah banyak hal terhadap kesehatan ibu maupun komunitas gitu. Dan dari situ aku merasa bahwa pendidikan itu sangat penting buat seorang perempuan, dan terpanggil lah dari hati tuh akhirnya fokus dengan memberikan edukasi secara online dari tahun 2016 sampai sekarang, karena aku ngerasa mahal sekali ya ternyata pengetahuan itu, pendidikan itu buat seorang perempuan. Dan harapan konten-konten aku bagikan itu tuh bukan hanya sebuah konten, tapi harapan buat yang merasa putus asa, buat gak tahu gimana jawabannya, karena gak semua orang ternyata punya akses yang sama, baik itu informasi, pengetahuan, dan harapannya dengan berbagi di online ini free, gratis, mereka bisa terbantu. Dan kita tahu perkawinan anak itu dekat sekali juga dengan kematian ibu. Platform edukasi untuk ibu maupun suami, jadi ada keterlibatan suami yang sangat tinggi di sini, di mana akhirnya peran suami meningkat dan banyak akhirnya suami sejalan satu visi sama ibu gitu. Dan itu banyak banget secara data, setelah ikut kelas ibunya merasa suami lebih perhatian, lalu persalinannya, kepuasannya jauh lebih tinggi, dan suami akhirnya jadi tahu di ruang bersalin apa sih harus dilakukan untuk membantu ibunya agar punya pengalaman yang positif. Jadi bukan hanya sekedar ngurangin kematian ibu, mereka pun akan ngerasa lahiran tuh ternyata nyaman, tenang, lancar, empowering, bahagia. Jadi semua asuhan kita harusnya berpusat pada perempuan, bukan pada bidan, bukan pada suami gitu ya. Jadi segala sesuatunya kita berikan choice dengan detail, tapi tetap harus dari perempuan yang memilih dan concern gitu. Lalu kita tahu kita memegang kuat yang namanya respectful midwifery care, di mana di sini semuanya berbasis respect. Dari mulai cara berbicara, jadi nggak lagi misalnya kalau dulu mungkin aku masih dengar, oh kalau lagi
lahiran kayak gini sakit, teriak-teriak, tapi bikinnya diem-diem. Nah, itu sesuatu hal yang kesannya normal dan kita anggap biasa, padahal itu bisa mempengaruhi sekali emosi dan mental ibunya gitu. Jadi harus respectful, midwifery care, dan satu lagi, kita memperlakukan persalinan itu humanisasi. Tidak ada lagi kekerasan dalam persalinan. Misalnya banyak banget ibu yang sampai trauma berhubungan seksual karena pada saat melahirkan dia di episiotomi atau digunting tanpa ada consent, tanpa ada indikasi medis gitu. Ada juga yang mungkin perutnya didorong pada saat melahirkan, namanya fundal pressure, sebenarnya sudah dilarang oleh WHO tanpa ada indikasi medis dan consent. Itu bisa nyebabin rahimnya robek, rahimnya turun, pendarahan, cervixnya robek, yang sebenarnya secara tidak sadar kadang-kadang mungkin kita melakukan atau lihat di lapangan dan kita menormalisasi. Padahal itu sebenarnya udah masuk ke dalam kekerasan persalinan gitu, dan itu perlu sekali dicegah dan dibangun awareness-nya baik sebagai bidan maupun ibu. Kita tahu bahwa nggak menutup kemungkinan banyak sekarang perkawinan anak juga masih kuat di Indonesia, dan itu ningkatin kematian ibu. Tapi kalau lagi-lagi bidan yang disalahkan, kita nggak melihat hulu ke hilir dengan kompleks, akhirnya jadi mungkin bisa lose motivation gitu, bidannya kayak udahlah, kita kayaknya udah berjuang sekuat tenaga, tapi kok disalahin juga ya gitu. Padahal sebenarnya sangat kompleks, dari tadi perkawinan anak, belum lagi pendidikan, mungkin banyak banget yang putus sekolah karena akses di sana, akhirnya dia nggak bisa mencerna dengan baik dari informasi Cashpro gitu ya. Dan tadi tantangannya benar-benar kompleks, dan harapannya bidan tuh dirangkul, dipeluk, disayang, diberdayakan supaya mereka tetap punya semangat yang sama, dan pada akhirnya visi misi kita tuh sama-sama tercapai gitu. Jadi seluar biasa itu ternyata, dan sekompleks itu peran bidan sebenarnya. Semua perempuan dimanapun itu, mau melahirkannya di birth center, di rumah sakit, di puskesmas, di Indonesia, di lintas negara, mereka tetap bisa melahirkan dengan nyaman, aman, minim trauma, dan pengalamannya positif. Jangan takut untuk mengejar mimpi, cita-cita, dan bersuara atas apapun pilihan teman-teman. Teman-teman punya hak otonomi atas tubuhnya, dan berdayalah. Karena dengan berdaya, kita akhirnya bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, dan akhirnya kita akan jauh bisa secara lahir maupun batin.